Yang awal-awal itu kita bisa nggak tidur mas. Iya betul. Tiba-tiba viral gitu ya, wah itu sempet itu. Kita ada periode tidur tuh shift-shiftan mas. Shift-shiftan aku. Mas Halal tidur, aku yang prepare. Gantian aku tidur, Mas Halal yang prepare. Iya. Sampai sempet nge-timer tidur di depan prover gitu. Sempet mas. Sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi subuh baru kelar gitu. Jadi kalau dibilang money laundry kita lucu aja sih ya. Oh ya nggak apa-apa, maksudnya ya nggak apa-apa mungkin ya orang, karena ya nggak semua orang akan tahu toh. Mau ngomong aku nggak butuh duit, ya emang mungkin nggak butuh duit, tapi bisnis itu harus sustain, itu yang penting itu. Jadi gimana sustainnya? Ya kita harus, kalau F&B ya yang kita rasakan ya harus konsisten, harus sistem harus berjalan. Itu paling piro mas, cuma 5-15% mas. F&B itu kompleks. Kompleks soalnya, kecil bersih loh ya mas. Nek arsitek mah yo beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halal, saya pemilik dari Resonansi Jogja bersama istri. Saya Intan, saya istrinya Mas Halal. Kenapa namanya Resonansi itu lebih ke kita dulunya awalnya itu sederhana sih mas. Jadi kayak karena kita nggak bisa sendirian. Jadinya secara makna kenapa resonansi seperti itu. Jadi ya kita harus barengan, aku sama istri, nanti sama tamu, sama teman-teman, sama tim dan kawan-kawan. Terus juga resonansi itu kan kalau dari bahasa fisika itu kan kalau misalnya kita itu mengeluarkan frekuensi yang sama itu kan juga bisa meng-attract energi yang sama juga ya toh. Nah, itu juga yang menjadi dasar filosofi resonansi bahwa di sini tuh kita pengennya memberikan vibe yang baik sehingga apa yang kita lakukan itu bisa nyampe kepada tamu-tamu resonansi kayak gitu. Kita emang ya mau nggak mau emang kita pengen semuanya baik ya mas. Jadi energi yang tadi kayak istriku bilang itu ya vibe-nya biar kita itu nggak ya di mana-mana itu selalu ketika F&B itu kan yang namanya kayak jualan kita bukan hanya fokus ke situ tapi lebih ke energi baiknya itu tersampaikan, tertularkan ke tamu, ke teman-teman. Jadi nggak hanya soal nilai ekonomi aja, tapi kita juga menularkan gimana, sama tamu itu seperti apa, sama apa teman yang kesini. Bahkan kita emang dari awal itu pengen tamu itu serasa kayak teman di kita. Dan bahkan tim kita pun kita nggak anggap itu hanya pekerja di sini, enggak. Tapi ya itu partner kita, teman kita. Jadi kita itu berkembang juga bersama, nggak hanya kita. Bahkan akhirnya sekarang pun ya setelah beberapa tahun kita berjalan, tamu-tamu itu malah ya mayoritas kenal sama kita ya, kenal sama kita. Terus bahkan ternyata juga banyak teman-teman yang di F&B juga gitu. Dan kita ya happy gitu ya, tambah tahu banyak hal. Karena kan kita emang secara basic kan bukan dari kulineri ya gitu. Jadi dengan bertemu banyak orang, energi kita selalu bertumbuh dengan baik. Tapi mostly kalau ke tamu-tamu kita yang reguler ke kami, ya hafal sih mas. Ya ini mas siapa, mbak siapa, ya tahu gitu. Secara natural akhirnya ya hafal gitu. Kayak temen mas akhirnya pada kenal gitu ke sini. Ada yang anak-anaknya beliau-beliau itu ke sini tuh nyari istriku. Ada yang nyarinya aku, tante om mana, tante mana gitu mas. Iya. Sempet aku pas beliau kesini sama anak-anaknya kan mau ketemu, kebetulan kan pas di luar tuh. Mau video call mas. Itu mau di video call karena pengen ketemu sama Onti mana gitu. Itu jadi salah satu experience yang kita nggak nyangka nih bahwa ternyata dari sekedar yang kelihatan F&B itu kita bisa engage sama tamu yang notabene kita nggak kenal sama sekali, itu bisa sampai seperti itu. Nah itu. Kita ketemunya di kampus dulu. Kita berdua sempat kuliah di Solo. Aku di Solo, terus di 11 Maret. Istriku juga sempat, tapi istriku sempat pindah. Kita ketemu di kampus itu. Mungkin experience dari kita zaman kuliah itu, nah kita kan udah mulai, sebenarnya tuh kita punya kemiripan dalam hal kayak misalnya kita seneng ngopi, ya kan, terus kita seneng nongkrong, terus tipikal tempat tongkrongan yang kita suka adalah yang seperti itu lah. Terus
dari experience kita zaman dulu waktu masih pacaran itu tuh membentuk sebuah kayak visi. Kita pengen nanti kalau misalnya kita berjodoh, kita menikah, kita pengennya punya kehidupan yang enak ya, punya rumah, terus di situ ada warungnya, di mana kita bisa nongkrong di situ, kita bisa hahihi ketemu sama orang di situ. Nah itu tuh secara tidak sadar itu mungkin sudah tertanam dari zaman kita masih pacaran itu. Jadi apa yang kita lakukan, keputusan yang kita ambil semenjak saat itu ternyata arahnya ke situ gitu loh, mengantarkan kami untuk bisa mewujudkan visi itu. Kalau aku dulu ya, aku tuh memang pengen tinggal di Jogja gitu kan aku dari Solo, kan kami bertemu juga di kota Solo. Nah kalau yang mengawali ini tuh sebenarnya karena aku pengen tinggal di Jogja, pengen tinggal di tempat yang asri gitu kan. Ya udah, terus habis itu saat itu Mas Halala ini di Jakarta. Bekerja sebagai saya arsitek Mas. Kuliah arsitek, terus lulus, sempat bekerja di Solo, bantu dosen-dosen kami gitu, proyek-proyek yang bekerja sama dengan kampus. Sempat ya nggak lama, itu cuma berapa bulan. Habis itu aku berangkat ke Jakarta sampai ya berapa tahun ya, 5 tahun ya, hampir 5 tahun lah. Ya emang karena pengen, mungkin ada passionnya di situ ya, di dunia kreatif, arsitektur, desain dan macam-macam. Yang akhirnya mungkin kemempengan kerja gitu ya. Jalannya kita berdua nikah tahun 2017. Ya kita di persimpangan lah, apa yang pengen kita lakukan. Nantinya apa yang mewujudkan mimpi kita lah. Istriku yang pengen tinggal di Jogja, ya oke lah. Ya udah, aku tinggalkan dari ibu kota, balik ke Jogja, memulai sesuatu gitu ya. Dulu masih di project, masih kita punya studio, terus masih menjalani proyek sampai sebelum ini buka sebelum ini buka lagi gitu. Habis itu aku sama istri komitmen bahwa kayaknya kita ingin fokus, yang akhirnya mengubah beberapa hal di Resonansi yang awalnya dulu kan nggak seperti ini Mas. Resonansi itu lahir pas Covid juga, pas rame-ramenya itu Mas, masih PPKM-an itu. 2021 awalnya dulu kita nggak gimana-gimana, ya udah kita pengen bikin sesuatu karena rumah dulu belum di sini. Jadi malah Resonansi dulu, karena dulu kita tanam udah terlanjur beli gitu kan, terus memikir banyak hal lah Mas, kan Covid dan macam-macamnya. Kita juga bisnis waktu itu di project kan ya terpukul lah pasti gitu, pasti ada impactnya. Akhirnya setelah setahun 2021 awal itu ya udah kayaknya bikin aja sesuatu eman-eman ya kan, kita punya bikin sesuatu yang sederhana. Dulu kayak angkringan dulu Mas, ya angkringan modern gitulah ya masih ya menunya angkringan. Itu tuh adalah momen dimana kita kayak dulu waktu kita ngobrol serius tentang hal itu ya, itu kayak istilahnya kita ambil satu langkah mundur, mempersiapkan diri untuk bisa lari lebih kenceng dari ini. Itu momennya. Desain sendiri ya kita urus sendiri, pembangunannya juga sama tim kita sendiri juga. Dari kedai sampai rumah juga kita desain sendiri. Ya nggak seluruhnya ya, nggak mungkin juga dengan waktu sesingkat itu kami bekerja langsung seluruhnya bisa kita desain sendiri tanpa bantuan orang tua, pasti nggak mungkin. Pasti ya ada bantuan dari orang tua. Saya merasa bahwa ini adalah salah satu pengorbanan besar dari Mas Halala. Jadi kalau dari POV-nya saya ya, resonansi ini terjadi itu lebih besar partnya, bagiannya, pengorbanannya, semuanya itu memang dari Mas Halala. Saya itu supporting, saya menyadari itu. Makanya kalau untuk menjalankan resonansi ini, sekalipun ini adalah proyek berdua, tapi saya sebagai istri itu manut sama Mas Halala. Walaupun ada ngeyel-ngeyelnya ya, karena saya menyadari kalau Mas Halala yang dulu di Jakarta, kemudian dia dengan karirnya sebagai arsitek di sana. Kemudian saya bilang kalau itu kan kita LDM ya. Kemudian saya yang bilang kalau saya punya mimpi pengen tinggal di Jogja, bisa berdua sama Mas Halala dan sebagainya. Tanpa ragu, Mas Halala pindah ke Jogja, melepaskan itu semua dan memulai hidup dan juga mimpi tentang resonansi dari nol. Pokoknya kita bisa memulai resonansi ini dari nol. Mas Halala pun sekarang juga fokus di resonansi, dan itu tuh kayak ya menyadarkan saya kalau tidak semua suami itu mau loh melakukan hal ini.
untuk visi bersama dalam sebuah pernikahan gitu. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Sebenarnya bukan full soal berkorban sih Mas, tapi lebih ke as a karir mungkin ya itu tadi aku kayak celetukan ya mungkin kemampuan naik kerja gitu ya. Jadi secara pribadi sebenarnya ada satu hal yang membuat aku mungkin karena aku juga dulunya orangnya cukup gagah dengan visi gitu ya. Jadi mungkin setelah sekian tahun aku berkarir, mungkin ada sesuatu dalam visiku itu nggak sejalan dengan apa yang tak jalani di sana. As a experience, aku mendapatkan banyak pengalaman yang baik ya ketika aku bekerja. Jadi tahu ini itu dan macam-macam. As a person emang aku berkembang dengan pesat pas ketika aku di Jakarta. Cuman ada banyak hal yang mungkin membuat aku banyak pertimbangan Mas untuk kayaknya kok nggak sreg di hati gitu. Ada yang kayaknya kok aku ketika mungkin akan terlalu lama seperti ini gitu dulu di sana kayaknya ada hal-hal yang mungkin nggak sreg dengan hati lah. Terus di samping itu ya seperti istriku bilang, istriku dari awal pengen tinggal di Jogja. Ya kenapa enggak gitu. Toh ketika aku jadi arsitek, aku bisa bekerja dari mana aja. Gitu. Ketika tinggal di Jogja itu bisa kemana-mana Mas. Jadi aku kerjaan di mana, aku tinggal di Jogja itu nggak ada masalah gitu loh. Jadi ya itu salah satu pertimbangan dulu. Ya bukan full soal berkorban buat istri ya. Nggak seperti itu juga ya. Sesuk mangan opo gitu kan. Alasan praktisnya itu dulu karena dari Solo. Ya. Solo kan sebenarnya karena aku besar sampai dengan sekolah kan di Solo. Jadi sudah hafal lah dengan seluk-beluk kota Solo. Aku pengen punya experience tinggal di kota lain yang lebih besar, tapi aku adalah orang yang cukup sentimental sebenarnya. Jadi aku masih bergantung pada kultur. Jadi Jogja itu akhirnya muncul sebagai opsi pertama. Jadi sebenarnya ada beberapa kota lain yang memang aku pengen tinggali, tapi Jogja menjadi opsi pertama karena aku pikir bahwa untuk kita bisa tinggal, untuk kita bisa ini, itu tuh Jogja adalah satu kota yang ideal gitu loh. Secara kultur dia masih kental, jadi kita juga bisa balance gitu kan. Ya itu kenapa dia bisa. Terus juga untuk ruang usaha, Jogja ini menawarkan ambience yang bagus gitu loh. Secara kultur itu mungkin cocok sih. Aku dari dunia kreatif gitu ya, istriku gitu. Terus akhirnya dengan orang-orang yang akhirnya bertemu di Jogja itu mungkin vibe-nya cocok nih, energinya itu cocok sama kita gitu. Betul. Jadi mungkin pertimbangannya istriku waktu itu ya seperti itu ya. Dan aku juga akhirnya kan mengalami kan. Kayaknya emang oke nih gitu di Jogja. Di Jogja emang ya rahasia umum. Tapi banyak kok di Jogja itu yang emang serius dan enggak money laundry ya. Karena emang mungkin ya itu Mas, vibe-nya energi dunia kreatifnya di Jogja itu kan beragam banget ya. Dari yang masih kuliah, banyak loh teman-teman yang masih kuliah itu punya bisnis di Jogja. Bahkan merintisnya dari masih kuliah itu banyak. Kayak ya berapa merek sebelah lah itu kayaknya yang tenar-tenar jenengan-jenengan pasti tahu itu banyak loh yang mulainya mereka-mereka itu dari kuliah gitu. Jadi di Instagram, kan kita ini kan ada iklan di Instagram atau di platform lain yang naik, kemudian rasanya itu kalau dari luar ya, kalau dari POV masyarakat mungkin resonansi ini menjadi too good to be true gitu. Istilahnya seperti itu sehingga menimbulkan praduga gitu. Tapi memang tidak banyak, tapi memang pernah muncul. Tapi itu juga menurutku akan terbantahkan dengan resonansi ini. Itu kan kafe rumahan, literally rumahan kan. Ya kita tinggal di sini, kemudian apa yang disajikan produknya itu kan kita mengusung dari kita pengen vibe yang dirasakan oleh customer itu ya kayak di rumah. Dari makanannya juga kita bikin sendiri gitu kan. Ramen dan burger yang mana mie dan bannya kita bikin sendiri. Kemudian kita juga turun di sini langsung gitu kan, dibantu dengan teman-teman. Even kita juga kenal sama tamu-tamu. Maksudnya kalau misalnya kita mau money laundry, kita nggak akan repot-repot begitu gitu loh. Kita tidak akan menciptakan produk yang se-homemade itu dan juga menciptakan suasana vibe yang se-homemade itu juga gitu kan. Dan itu juga pernah kok ada tuduhan naik, terus kita tuh diem aja, itu dijawab oleh salah satu customer kita. Ada customer yang sudah sering kesini, nah dia yang menjawab, mereka sendiri yang menjawab gitu. Pasti orang kan memang sinawang ya. Bener. Sebenarnya kan F&B itu mana ada sih yang santai sebenarnya. Ya di belakang layarnya kan kita nggak mungkin tuh nge-video setiap saat ya, bangun pagi
Kalau santainya tidur memang pagi dini hari itu kan nggak mungkin kan, maksudnya kita tunjukkan ke halayak umum ya kan nggak mungkin ya. kalau bagi kami santainya mungkin nggak bisa dibilang yang sesantai itu Ya. juga, tapi yang jelas adalah ayem. Kalau dibalikkan pada tadi kenapa kita akhirnya memilih untuk tinggal di Jogja dan membuka resonansi dengan beliau yang tadi masih di Jakarta, dengan kita tinggal bersama dan membuat resonansi itu ayem rasanya karena beberapa problem yang menjadi masalah praduga atau apa itu hilang gitu loh. Jadi ya udah. Yang jadi nikmatnya itu kan kadang bukan hanya soal materi ya Mas ya. Apa yang kita rasakan itu ya malah lebih ke soal waktu. Mending hati ki yo ayem itu tadi. Ya itu kan yang susah Mas, lebih mahal dari materi itu, dari uang itu nggak bisa dihargai loh. Terus juga resonansi ini kan menjadi salah satu wadah untuk kami berdua menyalurkan visi bersama. Ya. Ada kedekatan bonding kami sebagai suami istri yang dulu itu mungkin tidak kita rasakan, tapi itu jadi muncul dan kita rasakan dengan adanya resonansi ini. Dan itu adalah mungkin salah satu impact yang nggak bisa diukur dengan materi ya Mas. Ya nek istilah itu ya duit itu bisa digoleki lah. Cuman hati tentrem itu angel Mas, golekane. Ya, itu yang sering kali juga orang itu kalau melihat, oh bisnis itu kan kaitannya dengan profit. Tapi kalau kita memandang resonansi ini, ya kita nggak cuma sekedar melihat dari sisi profit, tapi kita melihat itu juga impact dari resonansi kepada hubungan kami juga sih. Ya sekarang malah kita juga ya, energi itu tadi, kenapa resonansi ya balik lagi ke situ, nggak cuma hanya kita. Jadi dulu kita waktu di Solo, yang kita sering nongkrong dan sebagainya, itu kita pernah nongkrong di tempat namanya itu Wedangan Pendopo. Wedangan Pendopo itu adalah sebuah tempat angkringan, dia di rumah, ya kan. Terus kita sering main ke situ, itu Sama teman-teman gitu yang ya. sama teman-teman yang punya, itu kan ya sudah sepuh kan. Itu sering mereka di sana, kemudian teman-temannya pada datang, mereka ngobrol. Kadang istrinya juga yang di kasir, nanti kadang mereka ngobrol-ngobrol, terus kayak, enak banget ya, itu enak sekali ya kita punya future yang seperti itu. Kita mikirnya tuh sederhana sih, enak banget ya, kita pengen kayak gini gitu awal-awalnya itu kayaknya. Jadi kepingan-kepingan ide dan juga influence itu kita kumpulkan, wujudnya adalah ya resonansi ini. Kalau awalnya ya kita masih waktu masih kuliah tuh dulu. Terus semakin kesini kan ya berkembang ya, berkembang. Ya kalau di Jogja mungkin inspirasinya banyak sih Mas. Banyak kalau di Jogja kan ada Mas Pepeng ya klinik kopi. Terus ada banyak kok, ada Pitutur, ada Tadasi yang orangnya itu langsung hands on gitu-gitu ya. Senior kita yang di Jogja itu yang menjalani kayak kita itu kayaknya banyak. Ada teman kita juga ya tepi kota itu juga suami istri. Itu adik tingkat ternyata, bahkan tahunya itu setelah ternyata kenal si ini. By konsep seperti itu, beberapa influence yang kita tangkap lah ya dari sekitar. Terus kebetulan masalah juga orangnya kan suka creating something kan. Suka membuat apa sendiri. Ya kawan arsitek itu tadi ya Mas. Ya, bahkan kenapa kita mie-nya itu sampai bikin sendiri, itu berawal dari sebuah video, videonya Wilgos ya. Judulnya Mie Ayam Abang-Abang. Terus masalah bikin waktu itu mie ayam. Mas ya nyoba gitu, waktu Covid ya? Waktu Covid Mas. Kita punya banyak waktu luang waktu Covid. Iya, beli. Nah, kita nggak ada yang basic kulineri. Gilingan molen itu loh Mas yang belajar. Kecil. Kalau aku kan mending beli mie jadi. Ini nggak tahu tuh sangat aneh sekali. Malah belinya gilingan molen, terus bikin mie sendiri. Nyoba, ya lama terus akhirnya bisa. Trial sendiri mah nggak ada khusus, nggak ada apa. Baca buku sama YouTube dan video dan macam-macam gitu. Kan kita mau membuat sebuah tempat yang vibe-nya kan kami gitu. Jadi apa yang kami sajikan, apa yang kami create di sini adalah sesuatu yang kita bikin sendiri, gitu. Apa yang kita suka. Salah satunya mie sama ramen. Mie dan roti, berawal dari dua itu dulu. Jadi aku senengnya roti, istriku senengnya itu mie. Kita kemana-mana itu jajannya ya itu mie, golek mie apa, mie ayam kayak mie apa, bakmi gitu-gitu Mas. Terus roti jajannya apa, roti
tuku roti di mana gitu. Akhirnya dari situ aku mulai ngulik bikin mie, bikin roti. Ini pas ini kita develop ramen itu ini sampai bosen kita setahun kayaknya tak jejeli ramen terus ya. Dari model macam apa wae itu. Mendino masak ramen itu. Berapa hari sekali ganti resep ganti ini. Develop baca sana baca sini, nonton video dan macam-macam gitu Mas. Terus akhirnya dapat ternyata gini. Akhirnya kan semakin tahu karena emang dasarnya aku kan seneng ngulik karena ya emang mungkin basic ilmu tadi ya yang nggak bisa bohong Mas. Jadi apa yang disajikan di sini ya memang itu adalah hasil dari perjalanan yang kami itu. Ya, bahkan kita pas awal buka yang ramen sama burger ini tuh, jadi kan dulu kan sempat menunya angkringan terus kita tutup sementara untuk renovasi Mas karena kita harus bikin rumah toh. Karena kita harus udah lama ngontrak. Perjuangannya dulu kita ngontrak sana ngontrak sini. Ya pastilah. Bukan sempat lagi Mas, kayaknya kita tinggal di Jogja lebih panjang periode ngontraknya. Ngekos apa kecil terus ngontrak rumah gitu. Terus lama gitu ya, berapa tahun itu ya. Terus akhirnya bikin resonansi waktu itu yang angkringan itu, habis itu jalan hampir 2 tahun kita tutup untuk renovasi dan kita harus punya rumah. Akhirnya kelamaan kontrak toh dan tanah udah saatnya lah ini kita bangun kecil-kecil gitu lah, makanya seadanya dulu lah gitu. Akhirnya ya udah bangun rumah sekalian ini kita perbaiki sekaligus waktu itu kita rehat setahun itu buat sekalian riset lagi aku. Jadi riset mie sama roti yang akhirnya muncullah ramen sama burger ini gitu. Periode yang cukup dar-der-dor dalam perjalanan kami itu adalah pada saat resonansi tutup, kita bangun rumah dan juga untuk bisa membuka resonansi yang baru ini itu adalah bukan hal yang mudah ya Mas. Wah ya sempet Mas, kita itu dompet cuma Rp5.000 itu sempet Mas. Di dompet tinggal Rp5.000 ya. Itu kalau diceritakan agak masuk sih gitu. Cuman memang bener itu bener, ada periode di mana kita tuh yang kayak, mungkin orang lain nggak tahu ya. Keputusan yang cukup berani, tapi pada waktu itu aku mikirnya gini, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu loh. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau misalnya ditunda-tunda nanti mungkin bebannya kan lebih berat. Tapi jadi gini, pada waktu itu karena resource-nya kita kan memang terbatas. Pada dasarnya kami bukan uang sugih kan Mas. Kita orang biasa aja. Ada mungkin beberapa hal yang menjadi poin kita adalah kita bisa membuka resonansi lagi. Itu adalah sebuah kesempatan yang mungkin tidak semua orang bisa dapatkan. Ya kan? Kita nutup sebuah tempat, kita buka lagi dengan branding yang sama. Jadi kita tidak melupakan masa lalu, tapi kita memperbaiki citra sambil kita membuka hal yang baru ini, itu lebih 2 kali lebih berat dengan resource yang terbatas. Pada waktu itu memberi kami pelajaran bahwa langkah yang diambil pada saat itu harus bermakna sesuatu. Kita nggak boleh ngambil satu keputusan tanpa ada impact-nya. Kita nggak boleh sembarangan. Jadi kita berpikir itu dengan lebih mateng, lebih serius, lebih hati-hati yang jelas itu. Itu pengalaman ya, ketika dulu masih di project, terus buka resonansi yang pertama gitu ya. Terus akhirnya kita harus renovasi dan bla 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 bla, develop menu lagi dan ngulik lagi gitu. Itu ya akhirnya mematangkan kita. Jadi langkah-langkah kita itu jadi mungkin lebih tertata lah. Tim juga lebih solid, lebih tertib, tim gitu lebih kan. Kita solid, sama bondingnya sama kita juga lebih baik gitu kan. Karena dulu pas awal buka yang ramen burger ini tuh aku sendiri Mas ngebar selama hampir 6 bulanan di bar, terus bantuin kita ke depan lagi nge-hosting tamu juga. Kenapa akhirnya tamu-tamu kita yang dari awal itu ya akhirnya kenal aku sama istriku ya karena itu kita emang dulu masih terjun ya, meskipun ya sekarang masih terjun, cuman udah seringnya sekarang di belakang layar bikin mie, bikin roti yang nggak orang tahu. Tamu-tamu itu yang tadinya akhirnya membela kalau misalnya ada yang ngomong, oh kayaknya ini money laundry, karena mereka tahu perjalanan kita gitu loh. Ya nggak munafik Mas, bisnis itu harus bisa sustain, itu pasti. Ya itu yang salah satu yang akhirnya mendewasakan kita ya, mematangkan kita. Bisnis itu kita mau ngomong aku nggak butuh duit, ya emang mungkin nggak butuh duit, tapi bisnis itu harus sustain, itu yang penting itu. Jadi gimana sustainnya? Ya kita harus, kalau F&B ya yang kita rasakan ya harus konsisten, harus sistem harus berjalan, kita harus komit gitu. Jadi as a business yang kita lakukan di resonansi, yang mungkin impact-nya paling besar, yang menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita ya kita harus konsisten, kita harus komit, kita harus mempunyai sistem yang sangat baik. Itu yang pengen kita jaga. Jadi kalau di resonansi itu mau yang bikin makanannya aku atau teman-teman atau siapa
apapun rasanya harus sama. Nah itu yang menentukan kan sistem. Jadi kita percaya bahwa ketika sistem itu berjalan dengan baik ya, tamu as a quality itu juga akan tersampaikan dengan baik. Selain itu, karena dodolan ya panganan, minuman itu gawe panganan karo minuman enak itu kan kabeh wong iso lah. Bahkan ya kita berkaca diri kita sendiri aja, kita nggak dari basic kulineri itu ya juga bisa bikin ternyata gitu. Entah itu kalau enak apa enggak kan ya subjektif ya. Kita berjalan sampai hari ini ya apa yang beda ya, kita emang balik lagi ke tadi visi kita ya hosting, kita memberikan pelayanan yang baik ke tamu, kita lebih peduli dengan tamu gitu, lebih welcome dan macam-macamnya yang mau nggak mau, yang itu yang harus kita lakukan. Karena F&B itu kan soal servis, Mas. Mau makanan enak apa enggak, kalau servismu jelek, nggak jalan, Mas. Gitu. Hospitality-nya itu harus top notch gitu ya. Nek ngomong itu kan harus baik, gitu. Mau nggak mau. Kita itu kalau melihat dari cerita yang tadi itu kan sebenarnya resonansi ini awal-awal memang dia cukup terseok gitu loh. Kita sendiri itu ngeset target untuk resonansi ini tidak muluk-muluk yang harus bagaimana, tapi menyesuaikan dari perkembangan dan juga kemampuan dari resonansi. Awal kita hanya pengen resonansi itu bisa buka dulu. Kemudian seiring berjalannya waktu, nah itu kan pasti butuh support dari kami banyak kan. Entah itu support tenaga, support finansial dan sebagainya tuh pasti. Terus kemudian semakin dia berkembang lagi, kita mengesetnya adalah resonansi ini bisa menghidupi dirinya sendiri dulu. Jadi semua pendapatan yang didapat oleh resonansi itu untuk pengembangan resonansi sendiri dulu. Karena skalanya juga semakin naik. Ternyata pada saat kita buka resonansi itu mimpinya nggak terlalu tinggi, tapi penerimaan dari tamu-tamu ternyata cukup baik juga. Kita awalnya menyadari bahwa Jogja ini, nah ini adalah istimewanya Jogja kalau ternyata jarak dari pusat kota itu tidak menjadi salah satu penentu utama. Ternyata ya, memang ada impact gitu kan. Semakin banyak keramaian, semakin ini, tapi ternyata bisa. Karena kita melihat dari tempat-tempat yang dekat dengan Merapi atau mana itu mereka bisa kok menjangkau gitu kan. Jadi dari situ dulu kita menjadi kayak pede bahwa oh ada chance kalau kita ternyata nanti harusnya bisa nih. Nah kemudian di 6 bulan awal ya Mas, kita membuka resonansi itu kita memang tidak iklan di mana-mana, benar-benar hanya dari getok tular saja. Itu adalah growth yang namanya dia itu organik dan kita bisa mengevaluasi dari situ dan kita lihat oh ternyata tanpa kita ngiklan, orang-orang itu bisa kesini dan bertambah hanya dari jejaring mereka sendiri. Itu konten sendiri, terus itu memang kayak ya kita pengen tahu sejauh mana sih sistem kita berjalan dulu ya. Jadi kan kita nggak melulu langsung ini langsung itu ya, tapi kita nyoba sistem kita, terus workflow kita seperti apa gitu-gitu. Jadi nek ditanyain soal prioritasnya apa tuh, nek nggak profit bla 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 ya. Kita emang as a mimpi, as a visi. Salah satunya emang kita itu pengen ekosistem, Mas. Mimpinya itu salah satunya ekosistem. Jadi kita ingin resonansi itu as a ekosistem nantinya. Tapi as a, secara bisnis, secara kehidupan kita gitu bisa menghidupi entah itu dari manusianya, dari bisnisnya gitu-gitu. Jadi bukan lagi soal kita berdua bisa berkembang bagaimana, tapi juga semuanya yang ada di dalam resonansi itu bisa growing up gitu. Jadi menjadi mimpi kita yang awalnya gitu ya, yang mungkin mimpi besarnya gitu. Ya, tapi masih panjang. Kita menjalani yang secuil F&B ini itu ya masih panjang lah mimpinya. As a numbers mungkin kita itu nggak besar ini. Dan mungkin nggak akan besar. Karena emang kita itu pengen tetap sederhana, tapi impact-nya yang pengen kita besar. Jadi bukan soal numbers, bukan soal quantity, bukan soal omset juga ya gitu. Dan lebih ke quality, Mas. Karena kita sadar betul bahwa tempat kita itu bukan tempat besar. Kita kedai kecil dan mungkin selamanya akan tetap seperti ini. Karena ini ya bagian dari rumah kita sendiri, Mas gitu. Maksud ya Arpit, omai tambah gede kan ya gitu kan. Kita lebih ke mimpinya seperti itu. As a quantity kita sadar betul bahwa kita mungkin bukan di situ gitu ya. Aku tidak membayangkan bahwa resonansi ini akan punya cabang. Sering ya ditanyain itu. Kita sering ditanyain, kenapa nggak buka sana, buka di sini. Kalau aku melihat dari... Bukan menutup kemungkinan ya tapi emang kalau root-nya dari awal kita bikin resonansi, nek dibuka cabang, kayaknya nanti soul-nya berbeda. Kita nggak pengen itu, kita pengen tetap soul-nya pengen tetap sok-sokan idealis. Kalau aku pribadi jujur nggak terlalu, Mas, karena ada batas yang jelas ya kan, ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan juga bisnis, sekalipun ada korelasinya. Dan juga gini, resonansi ini kan kita setting, kita bentuk dengan vibe yang seperti ini.
dengan entah itu produk atau itu hospitality seperti ini, itu pada akhirnya dia akan meng-attract orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Kenapa kita akhirnya bisa dekat dengan tamu-tamu? Itu pada akhirnya karena kita merasa ya wes kita tuh nyambung gitu loh. Nah, orang-orang itu datang, aku tuh malah merasanya bahwa kita itu didatangi temen. Jadi apakah aku kehidupan pribadiku terganggu? Enggak, karena aku kayak berinteraksi dengan teman-teman aja. Nah, ini kenyamanan yang kita dapatkan dari resonansi ini juga sebenarnya gitu. Ya mungkin pasti ya sempat kita kayak wah capek banget, rame misal gitu ya pastilah ya pasti sempat mengalami seperti itu. Cuman karena emang kita menjalaninya itu ya sekufu tadi ya, vibe-nya itu yang kita banget, akhirnya kita juga enjoy aja mas menjalaninya. Dan akhirnya itu sama-sama ngerti gitu tamu gitu ya sama-sama ngerti kita apa istirahat gitu tuh sama-sama paham gitu. Akhirnya nggak gimana kita emang akhirnya dilihat orang konten akhirnya banyak orang lihat dan macam-macam gitu kan pasti kita dicari tahu orang ya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa toh kita juga ya apa adanya, kita di sini ya menjadi diri sendiri. Mau apa yang disembunyikan toh juga kita rumah juga di sini gitu. Jadi ya beginilah kami gitu loh. Kita menjalani apa yang kami mau, kita menampilkan apa yang kami mau, ya memang begini. Jadi arsitek lah mas. Loh iya dong, kalau soal materi mas ya jadi arsitek lah mas. Kebetulan aku dulu emang as a career emang ya cukup beruntung aku dulu emang gitu ya. Project kemana-mana, terus ikut perusahaan foreign company juga gitu ya. Jadi as a experience mungkin aku cukup beruntung gitu ya. Bisa sampai ke sana bahkan kuliah hampir DO masih bisa dapat pengalaman seperti itu gitu ya. Jadi soal materi ya merem baik enak arsitek mas. Penghasilan tuh aku ditanyain gede arsitek mas gitu. F&B itu kecil mas. Mungkin orang yang nggak tahu ya atau mungkin orang yang baru memulai bisnis biasanya ngeliat wah enak ya buka kopi garek buka resto, buka rumah makan, buka coffee shop, wah garek ini bla 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 duit ngalir. Nggak ada kayak gitu mas. F&B itu bisnis menurutku yang pernah kita alami ya mungkin orang lain beda. Persentase profitnya paling kecil mas. Ya orang-orang bilang ya paling piro mas cuma 5-15% mas. F&B itu kompleks. Kompleks soalnya, kecil, bersih loh mas. Nek arsitek mah yo beda. Apalagi yang konstruksi dan macam-macam ya gitu. Pasti secara kuantiti lebih gede di project aku. Jadi harus difahami oleh kedua belah pihak. Kalau misalnya kita sering gini mas, kalau misalnya di sosmed ya kan, kita menampilkan bahwa oh suami istri buka kedai bareng, itu banyak banget yang kayak wah you living my dream, itu adalah impian masa depanku. Oke, ini adalah impian masa depan yang baik, tapi perlu difahami bahwa pada akhirnya ini tuh akan apa ya kayak butuh kerjasama yang lebih dari suami istri. Tidak hanya sekedar kamu masak bareng, kamu ini bareng, tapi kamu siap-siap loh bahwa mungkin harga dari mimpimu ini lebih besar dari itu. Seperti tadi, kalau misalnya profitnya lebih besar sebagai arsitek, tapi kita memilih jalan ini ya dua-duanya harus komit gitu loh. Kita siap untuk menjalani ini berdua gitu. Yang awal-awal itu kita bisa nggak tidur mas. Iya betul. Tiba-tiba viral gitu ya, wah itu sempat itu. Kita ada periode tidur tuh shift-shiftan mas. Shift-shiftan aku. Mas Halal tidur, aku yang prepare. Gantian aku tidur, Mas Halal yang prepare. Iya. Sampai sempat nge-timer tidur di depan prover gitu. Sempat mas. Sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi subuh baru kelar gitu. Jadi kalau dibilang money laundry kita lucu aja sih ya. Oh ya nggak apa-apa, maksudnya ya nggak apa-apa mungkin ya orang karena ya nggak semua orang akan tahu toh. Kita bersyukurnya gini, oh sampai ada orang yang bilang kalau kita money laundry, mungkin dari luar kita sudah terlihat seperti itu ya. Kita alhamdulillah aja ya. Ya bisa survive di masa ke masa ya, dari proses ke proses itu panjang sih mas, maksudnya banyak hal yang kita alami yang mungkin ya orang lain nggak lihat toh. Impiannya resonansi mungkin bukan ini ya mutlak tentang resonansi gitu ya, tapi lebih ke aku sama istri sih. Kalau mimpinya berdua ya mas, pasti mimpinya ya itu tadi resonansi itu ekosistem. Kita pengen ekosistem itu berjalan suatu saat nanti gitu ya. Tapi as a pasangan mimpinya dua ya kita pasti lebih berkembang loh gitu. Bukan lagi soal hanya soal resonansi gitu, tapi mungkin ya semoga aja bisa memberikan impact yang lebih besar lagi ke masyarakat, ke tim, ke partner kita bekerja di sini atau bahkan di ini bisnis lah lain atau apa ya pastilah mimpi itu mas, semakin berkembang dan berkembang mungkin sesuatu yang lain. Kita terbuka untuk mimpi-mimpi yang lain. Kalau dulu kan karena pada saat kita
ya masih pacaran, ya itu mimpinya adalah sampai di level ini. Enak ya kalau misalnya nanti kita menikah, kita bisa punya ini, bisa ini. Nah, sekarang kita sudah istilahnya mungkin ya menuju achieve itu, sudah ada kelihatan bentuknya nih. Kalau dulu kan sama sekali nggak kelihatan. Nah, sekarang sudah bentuknya kelihatan. Kalau kita punya mimpi yang lebih besar lagi, tapi yang jelas core-nya tetap adalah ya mimpi kita berdua ya Mas Halala. Nanti bentuknya seperti apa, kita nggak tahu. Salah yang di satunya masa emang depan. resonansi, tapi enggak mutlak hanya resonansi. Memang ke depannya ya mimpi kita terus berkembang lah. Mimpi berdua lah istilahnya. Tapi berdua Amin ya, romantismenya. semoga. Nek aku yang menghidupkan kita ya ketika berdua gitu. Jadi bisa resonansi ini bisa seperti ini ya ketika kita berdua. Ketika dulu pas di project pun pas udah di Jogja gitu ya. Ya kita berdua gitu. Mungkin ya itu hakikatnya manusia kali ya. Ya ternyata seperti itu. Jadi nek aku bilang ke istriku juga ya nantinya pun ya kita mau mengerjakan apapun gitu. Ya nggak bisa aku sendiri, istriku sendiri nggak bisa ya. Mau nggak mau harus berdua. Kalau sendiri-sendiri beda rezeki kayaknya. Ya pastilah Mas, kita untuk keturunan pasti plan ke sana ya. Cuman kalaupun nantinya dikasih amanah untuk punya keturunan itu kan, kalau aku pribadi aku tuh bukan orang yang pengen anakku nanti itu meneruskan apa yang tak kerjakan. Ya terserah gitu. Toh aku juga nggak sejalan sama orang tua aku gitu. Itu nggak secara bisnis, secara pemikiran nggak sejalan. Tapi yang aku ingat ya dari orang tua aku adalah ya menjadilah orang yang berguna bagi siapapun, nggak cuma sama orang tua, nggak cuma sama bisnis keluarga gitu, sama siapapun gitu. Dan itu nek aku pribadi Mas, ya mungkin gawan dari ajaran orang tua ya. Aku tuh bukan orang yang mikir tentang materi, apapun itu yang penting bisa bermanfaat sama buat siapapun, entah itu sama istriku sendiri, sama aku sendiri, sama keluarga, sama orang lain gitu. Jadi duit itu bisa digulai. Jadi nanti meskipun ada keturunan, ya masa duit itu semua gulai dewi. Aku nggak perlu ngekei duit kowe wis nek emane tak didik bener gitu kan. Gak valid sih kalau dia bilang bahwa duit itu bukan yang utama. Karena kalau misalnya kita mikir uang adalah yang utama, kita tuh nggak akan belok ke jalan ini juga. Meskipun nantinya resonansi akan terus berjalan, berkembang bahkan sampai apapun, aku nggak akan memaksa legacy gitu, legacy kita gitu, keturunan dan macam untuk meneruskan ini atau gimana. Kalau emang ini udah mau diteruskan sama keturunan kita, ya nggak apa-apa. Biar bikin aja legasi sendiri. Ya mimpinya orang tua itu nggak harus selalu diteruskan sama anak gitu. Biarkan anak kita itu bermimpi sendiri lah gitu. Mungkin malah lebih baik gitu kan. Ya yang penting kan bekalnya kita membekali sesuatu yang baik. Nek aku loh ya. Pasti Mas, pasti. Apapun nek aku ya pasti. Kayaknya istriku juga pasti sepakat. Pastilah kita sacrifice something untuk sesuatu yang lebih baik ya. Itu pastilah. Ya salah satunya ya pasti ya tadi ya istriku udah bilang ya kenapa nggak mengejar lanjut aja karir di Jakarta atau bahkan di luar negeri atau apapun, atau kenapa nggak bla 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 gitu-gitu. Pastilah itu. Sacrifice something itu pasti. Cuman bigger picture-nya ya selalu yang kita pengen sama istriku itu bigger picture-nya apa sih? Ini arepe ngopo sih gitu. Uripe arepe ngopo toh? Ngejar apa toh? Kalau nggak ngejar kita itu tenang gitu. Iso tenang arepe ning kancamu, garek ayo rono gitu. Koncone buka apa ayo rono santai gitu. Apa arepe wis kerja mompong arepe ngendangi wong tuane susah gitu kan ya. Terus arepe ning kene kancane ngopo loro ra iso ngendangi kan. Ya apa sih gitu loh. Itu ya, yang aku juga pernah sih pada saat kita sudah bikin resonansi ini, aku nanya ke Mas Halala gitu kan, kita ngobrol-ngobrol ya, seandainya kita tidak punya resonansi, seandainya Mas Halala tetap di Jakarta, apakah akan lebih baik kehidupan kita? Mas Halala bilangnya sih pada waktu itu nggak bisa dibandingkan karena ya itu akan menjadi sebuah jalan yang berbeda. Income-nya masing-masing akan berbeda, outcome dari masing-masing akan berbeda. Tapi dari akhir pembicaraan itu, Mas Halala memilih sebuah konklusi, kalau aku sih lebih baik resonansi. Ya, pada saat dia jawab itu aku jadi kayak ayem bahwa oh berarti kita bener as pilihan hidup untuk ya ketenangan kita, untuk outcome yang kita harapkan, berarti ya memang ini lebih baik jika dihadapkan dengan
income yang lebih besar ataupun karir yang lebih baik. Oh ternyata ya kita memang pengennya ini gitu loh. Nah aku mas, nomor satu, waktu itu nggak bisa balik mas. Apapun yang kita kerjakan, kalau nggak meaningful mas, ya akan hilang. Yang nggak bisa kita kembalikan adalah waktu mas. Jadi kalau aku mumpung kerja tapi ketemu bojoku apa ngopo. Terus wis duwe akeh ora iso ketemu karo bojoku, ora iso ketemu anake, ora iso ketemu wong tuane, terus ngopo? Kan mimpi besarnya resonansi itu adalah kita pengen resonansi itu bisa bermanfaat tidak hanya bagi kami yang bernaung di bawah atapnya tapi juga pada lingkungan. Kami yang bernaung di atapnya itu pada akhirnya tidak hanya melulu tentang kami, tapi juga ada teman-teman yang membantu resonansi juga. Kalau misalnya kita dulu mengambil jalan yang lain juga mungkin kita nggak akan bertemu teman-teman, nggak ada kebermanfaatan kepada lingkungan dan juga teman-teman juga. Menurutku itu adalah salah satu value yang nggak akan kita dapat kalau nggak ada resonansi. Saya Halal, samping saya istri saya Intan. Kami dari Resonansi Jogja, alamat kami ada di Jalan Lengkong Besi, Sleman, Yogyakarta. Bisa dicek di Google Map, cek aja Resonansi Jogja. Monggo mampir, silakan menikmati dengan kami, bertemu dengan kami, tim kami, teman-teman kami, partner kami di kedai. Nanti kita bisa ngobrol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.